Halo teman, kembali di Arik Baliag Channel. Nah, hari ini saya akan menjelaskan 10 makanan khas Bali yang pastinya menggugah selera. Ikuti terus channel ini ya teman. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini teman. Yang pertama adalah bebek betutu. Nah, Anda sudah pasti tahu dengan makanan yang satu ini bukan? Bebek betutu ini berasal dari daerah Bali, tepatnya di daerah Kuta. Konon, bebek betutu ini adalah makanan kesukaan para raja di Bali karena rasanya yang sangat enak dan cara memasaknya pun cukup unik, yaitu bebek yang telah dibumbui harus dipijat-pijat terlebih dahulu. Katanya dengan dipijat-pijat maka daging bebek akan menjadi empuk dan bumbunya pun meresap hingga ke tulang. Bebek yang telah dipijat-pijat lalu dibungkus dengan menggunakan daun pisang atau daun pinang, lalu dipanggang dalam api sekam. Proses memasak bebek betutu ini pun membutuhkan waktu berjam-jam agar bumbu dan dagingnya betul-betul matang dan meresap sempurna. Nah, salah satu produsen bebek betutu berasal dari Desa Melingge, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Yang kedua, babi guling. Nah, makanan yang satu ini semua pasti sudah tahu dan tidak asing didengar, kan? Makanan tradisional khas Bali ini terbuat dari anak babi yang perutnya diisi dengan bumbu dan sayuran. Sayuran yang digunakan adalah daun ketela pohon. Nah, setelah bumbu dan sayuran masuk, perut babi pun dijarit agar bumbu dan sayurannya tidak keluar dari perutnya. Nah, kemudian babi pun siap untuk dipanggang sambil diputar-putar atau diguling-guling sampai matang meresap. Proses memasak babi guling ini membutuhkan waktu yang sangat lama agar bumbu dan daging di dalamnya betul-betul matang. Nah, awalnya babi guling ini digunakan untuk upacara adat atau keagamaan. Namun, kini babi guling dapat ditemukan dengan mudah di berbagai rumah makan di Bali. Nah, babi guling yang paling terkenal yaitu berasal dari Kabupaten Gianyar ya teman. Yang ketiga, bubur menggo. Bubur menggo merupakan bubur khas dari daerah Bali Utara, yaitu buleleng. Katanya bubur menggo ini sering disajikan untuk upacara adat. Akan tetapi bubur menggo ini juga bisa didapat di berbagai rumah makan di daerah Bali Utara. Nah, bubur menggo ini terbuat dari beras dan santan yang disajikan dengan ayam suwir yang sudah dibumbui, lalu disiram dengan kuah ayam yang kental dengan urap sayur yang disajikan terpisah. Sangat menggugah selera bukan? Dengan cita rasanya yang sangat komplit dan juga perpaduan gurih dan rasa yang agak pedas,
membuat bubur monggo ini sangat sedap untuk dinikmati. Yang keempat, serombotan. Mendengar kata serombotan, kalian sudah pasti tahu dong. Serombotan merupakan sayuran khas dari daerah Klungkung, Bali, yang berupa sayuran seperti kangkung, kacang panjang, dan kubis. Nah, sayuran tersebut diberikan bumbu yang khas yang disebut dengan kalas. Nah, kalas ini merupakan bumbu yang terbuat dari santan yang diberi kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan sedikit kencur. Nah, bumbu tersebut kemudian dihaluskan dan dimasak hingga matang dan kental. Tahu nggak teman, kalas inilah yang menjadi ciri khas serombotan yang ditambahkan dengan bumbu kacang dan bumbu pedas. Nah, cara penyajiannya pun ada dengan dua cara, yaitu dengan bumbu yang dipisah dengan sayur, dan ada juga yang dicampur hingga merata. Yang kelima, lawar. Nah, lawar juga merupakan makanan khas dari Bali yang berupa sayur-sayuran yang direbus, kelapa yang dipanggang, dan daging cincang yang dibumbui. Biasanya daging yang digunakan adalah daging sapi, babi, ayam, titik, dan juga penyu. Nah, sementara sayuran yang digunakan adalah buah nangka muda, pepaya muda, daun jarak, dan kacang-kacangan. Nah, di Bali ini juga ada bermacam-macam jenis lawar. Bila dilihat dari warnanya, ada lawar putih dan merah. Lawar merah adalah lawar yang menggunakan campuran darah dari daging yang digunakan. Nah, lawar juga ada yang dinamai sesuai dengan jenis daging atau jenis sayuran yang digunakan. Nah, sebagai contoh misalnya lawar sapi dan lawar nangka. Yang keenam, nasi jinggo. Nah, nasi jinggo atau juga yang disebut dengan nasi jinggo ini merupakan makanan khas Bali yang disajikan dalam bungkus daun pisang dengan lauk pauk dan sambal. Nah, konon kata jinggo ini berasal dari bahasa Hokkien jinggo yang berarti 1500. Nah, kata Hokkien jinggo ini dimulai sebelum krisis moneter tahun 1997. Pada saat itu, nasi jinggo ini memang dijual dengan harga 1.500 per porsinya. Namun sekarang nasi jinggo ini harganya mulai naik berkisar hingga Rp5.000 per porsinya. Dengan nasi yang disajikan seukuran kepalan tangan dengan lauk pauk, sambal goreng tempe, serundeng, ayam suwir, dan juga telur. Yang ketujuh, sate plecing. Sate plecing khas Bali ini merupakan sate yang menggunakan daging ayam, babi, ataupun ikan laut. Nah, keunikan sate plecing ini adalah jika sate pada umumnya disajikan dengan bumbu kacang,
Nah, kalau sate pelecing ini disajikan dengan bumbu pelecing, yang dimana pelecingnya sendiri merupakan makanan khas Indonesia dari Lombok dan Bali. Pelecing merupakan sambal tomat yang terbuat dari cabai rawit, garam, terasi, tomat, dan terkadang diberi tetesan air jeruk limau untuk menambah aroma dan rasa yang menggugah selera Anda. Yang ke-8, nasi tepung. Nah, orang dulu pasti sudah mengenal dengan yang namanya nasi tepung. Nasi tepung juga merupakan makanan khas Bali dari daerah Gianyar. Makanan yang dimasak dengan campuran lengkap rempah-rempah ini membuat rasa pedas di lidah. Nah, makanan ini biasanya ditambahkan dengan sayuran seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, daun kelor, dan kelapa parut, yang pastinya menjadikan Anda semakin ingin mencicipinya. Nah, cara penyajian nasi tepung ini pun masih sangat tradisional, yaitu dengan menggunakan daun pisang sebagai wadahnya. Nasi tepung ini menjadi salah satu jenis sarapan wajib bagi warga Gianyar. Dengan nasi yang dijual 10.000 per porsinya, bisa Anda jumpai di Pasar Sengol, Kota Gianyar. Yang ke-9, sate lilit. Nah, sate lilit adalah sebuah varian sate asal Bali. Sate ini biasanya terbuat dari daging ayam, babi, ikan, sapi, atau bahkan kura-kura yang dicincang, kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica. Daging cincang yang sudah dibumbui dilekatkan pada sebuah bambu atau tebu, kemudian dipanggang di atas arang. Nah, istilah lilit dalam bahasa Bali dan Indonesia berarti membungkus. Nah, sate lilit ini pun sudah tidak asing lagi didengar, karena Anda bisa jumpai di berbagai rumah makan di Bali. Yang ke-10, tom ayam. Nah, yang terakhir ini adalah tom ayam. Tom ayam merupakan makanan tradisional khas Bali. Sesuai dengan namanya, makanan ini menggunakan ayam sebagai bahan baku utamanya. Nah, secara garis besar, tom ayam dapat diartikan sebagai cincangan daging ayam yang diolah dengan cara dibungkus. Biasanya, pembungkus yang digunakan adalah daun pisang. Nah, tom ayam ini biasanya disajikan dalam berbagai acara atau perayaan di Bali. Akan tetapi, tom ayam juga dapat bisa Anda jumpai di berbagai rumah makan di Bali. Nah, itu tadi 10 makanan khas Bali yang bisa saya share ya teman. Jangan lupa untuk komen video di bawah ini dan nantikan terus video-video dari Arik Baliaga Channel.